Begitu Pak Asmi ya. Ya, kemudian Mas Didi, silakan Mas Didi Trisetioko. Dari mana ini Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya jelas nggih? Jelas. Oke. Matur nuwun sebelumnya. Nama saya Didi Trisetioko dari Tegal, Pak. Iya. Mari. Sebenarnya ada 3 pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Pak Anhar ya. Cuma sebelum itu saya ucapkan terima kasih. Sebelumnya saya melihat Pak Anhar ini di forum IMC. Beliau tokoh yang sering diundang sama Bang Karni ya, dan kebetulan saya juga sering nonton acara itu. Ya. Begini Pak Anhar, jadi kalau kita bicara tentang Soekarno sebenarnya banyak hal yang bisa kita bicarakan ya. Oh, banyak sekali. Soekarno tidak pernah habis untuk dibicarakan. Dari A sampai Z kita bisa bicarakan sampai pagi, mungkin sampai subuh. Iya, tidak akan pernah selesai. Buku di rumah saya ini tentang Soekarno nggak kenal-kenal juga dengan baik saya pada Soekarno. Iya, gini. Pertanyaan pertama dari saya itu sebenarnya itu masa fase awal Soekarno di fase revolusi 45 itu kita tahu bahwa sejarah bangsa Indonesia itu kan kita terdiri dari berbagai macam bangsa, Pak Anhar. Dan kita tahu sebelum ada Indonesia di sini di Nusantara itu sudah ada negara dulu sebelum Indonesia, sebelum Yogyakarta. Iya. Dan banyak kerajaan-kerajaan, raja-raja di Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Pertanyaan saya yang pertama begini Pak Anhar, ketika fase revolusi itu, bagaimana hubungan Soekarno dengan pemimpin-pemimpin daerah di Nusantara, terutama Sri Sultan ya, penguasa Jogja yang sebenarnya kalau Jogja egois itu Jogja nggak mau masuk Republik Indonesia. Ngapain dia sudah merdeka kok. Itu Pak Anhar, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua terkait masa akhir. Kalau tadi pertanyaan pertama masa awalnya Soekarno, ini masa akhirnya Soekarno. Jadi peralihan dari orde lama ke orde baru. Kita tahu ada dokumen yang sering kita sebut Super Semar gitu ya. Tapi udah enggak habis-habisnya orang bertanya tentang hal itu. Iya, karena ini menarik Pak Anhar. Jadi saya kuliah S1 di jurusan sejarah Pak Anhar, Universitas Negeri Semarang. Ya. Dan perdebatan itu juga nggak habis-habis begitu. Iya, ngerti saya, ngerti. Sampai sekarang juga masih ada yang bertanya kok. Iya, maksud bukti otentik tentang Super Semar sendiri itu gimana? Apakah itu Super Semar seperti Soekarno memberikan kekuasaan mutlak kepada Soeharto atau seperti apa? Dan ini yang terakhir Pak Anhar Gonggong, yang pertanyaan ketiga, saya menyambung pertanyaannya Pak Prasetya Putra Nugraha, beliau dosen Poltek Harvard. Beliau bertanya seperti ini, sebenarnya pemikirannya Soekarno itu dipengaruhi sama istri-istrinya beliau atau tidak? Kan kita tahu bahwa yang tahu ya Soekarno, bukan kita. Ya. Ada teori atau ada pemikiran lain yang mempengaruhi pemikiran kita begitu. Maksud saya pemikiran Soekarno itu dipengaruhi sama pemikiran istri-istrinya tidak begitu. Itu saja dari saya. Terima kasih Mas Didi. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bentar, Mas Didi dosen Unper ya? Ya, kalau saya dosen umum, Anda bicara tentang awalnya ya. Awal Soekarno sebagai pejuang ya. Iya. Iya, Pak. Inti yang Anda mau tanya apa tadi? Saya agak lupa. Hubungan dengan pemerintah daerah, Pak. Oh iya, begini. Sebenarnya begini. Ada 2 tipe dari kerajaan-kerajaan di dalam menghadapi kemerdekaan bangsa kita. Tipe pertama ada tipe Sultan Jogja dan Sultan-Sultan di Sulawesi Selatan. Mereka ini adalah orang-orang yang Sultan langsung seminggu setelah merdeka
langsung menyatakan bahwa dia mendukung Republik Indonesia. Lalu tipe kedua itu ada kerajaan-kerajaan di berbagai tempat, tapi terutama yang terjadi di Sumatera Timur. Ya, di Sumatera Timur yang tetap membela Belanda. Ya, karena kondisinya kan perkebunan sawitnya di sana dengan sultan, tambang-tambang minyaknya dengan sultan dan sebagainya. Nah, Anda lihat apa yang berbeda. Yang berbeda adalah di sultan-sultan yang mendukung Republik sejak awal tidak terjadi revolusi sosial. Di Jogja tidak ada pembunuhan kan yang dilakukan oleh rakyatnya terhadap rajanya. Iya kan? Solo kan ada. Solo paling tidak ada demonstrasi menentang susuhunan kan? Kan itu bedanya. Nah, di Sulawesi Selatan juga tidak ada revolusi sosial. Kan itu. Nah, sementara di Sumatera Timur terjadi revolusi sosial, yaitu rakyat membunuhi sultan-sultannya. Bahkan salah seorang penyair hebat kita, karena dia keluarga Sultan Langkat, yaitu Amir Hamzah, dibunuh oleh rakyatnya sendiri. Gitu. Jadi kayak gitu. Nah, memang ketika saya masih di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tiap kali saya datang ke daerah diundang berbicara dan sebagainya, maka selalu yang ditanyakan pada saya, Mas Anhar, kapan sih keluarga saya melakukan tanda tangan untuk mendukung Republik Indonesia? Ya, saya bilang pertanyaan kamu pertanyaan yang salah. Karena keluargamu mendukung Republik itu tidak pernah dengan sebuah dokumen, kecuali Yogyakarta. Ya, yang berjuang kan keluarga kamu yang mau masuk Indonesia. Ya udah selesai. Mau nanya yang kamu tanyakan tuh kau cari dimanapun tidak ada kan? Ya seperti keluarga saya di Sulawesi Selatan, semua kerajaan keluarga saya di Sulawesi Selatan yang masuk Indonesia ya tanpa ada persetujuan, dalam arti kata bertanda tangan bahwa saya menyerahkan kerajaan saya kepada Indonesia, nggak pernah ada itu. Tapi yang memperjuangkan Indonesia adalah mereka. Ayah saya dibunuh Westerling, kakak saya dibunuh Westerling, dan sebagainya. Tapi saya tidak pernah menuntut apa-apa karena memang ayah saya berjuang untuk Indonesia tidak dengan mengatakan saya akan menuntut apa-apa. Nggak ada. Dia rela menyerahkan semua apa yang dia miliki, ya selesai. Nggak ada persoalan. Nah, dua tipe itu seperti itu. Itu awal kemerdekaan. Nah, kalau kamu yang nanyakan yang aneh-aneh yang kamu tanyakan, yang tahu ya Soekarno. Kalau kamu tanya apakah istrinya berpengaruh atau tidak, ya kamu ke kuburannya Soekarno lalu berdoa supaya dia kasih jawaban terhadap kamu. Tidak mungkin. Ada tertentu. Mungkin ada diskusi, misalnya sebagai sebuah contoh, kemungkinan ada omongan dengan Fatmawati ketika dia memproklamasikan kemerdekaan dan kemudian Fatmawati membuat bendera republik kan. Atau mungkin juga ada omongannya dengan Dewi ketika mau ditangkap, atau ada omongannya dengan Hartini ketika mau ditangkap. Ada kemungkinan itu bisa terjadi. Hal itu bisa terjadi. Ya. Super Semar tadi, Pak Anel. Kalau Super Semar, kalau saya yakin itu ada karena saya pernah tanya pada sekian banyak orang. Nah, memang dalam bunyinya itu sebenarnya yang jadi persoalan utama kan ketika itu adalah salah satu tuntutan Angkatan 66 adalah membubarkan PKI.
kan itu dari tri komando rakyatnya itu, salah satu diantaranya bubarkan PKI, turunkan harga, lalu bubarkan kabinet. Gitu. Nah, dan ini saya pernah dengar dari Ruslan Abdul Ghani. Ya, jadi jawaban saya ini berdasarkan atas pengetahuan saya yang saya peroleh dari Ruslan Abdul Ghani dalam satu kesempatan tahun 80-an. Ya. Mungkin 80, 82 atau 83. Saya agak lupa. Tapi saya masih ingat apa jawabnya. Enggak mungkin Bung Karno membubarkan PKI. Lah dia mendapatkan nama dengan Nasakomnya kok dunia internasional komunisme yang masih perang dingin ketika itu mengelu-elukan Soekarno sebagai seorang yang hebat yang bisa mempersatukan kekuatan-kekuatan politik yang ada di dalam negerinya. Termasuk bagaimana dia bisa menghidupkan PKI dengan membuat Nasakom itu. Seperti itu jawabnya. Jadi bagi Soekarno itu satu psychological politik yang sangat berat yang tidak mungkin dilakukan oleh dia sendiri. Gitu. Nah, lalu kemudian keluarlah Super Semar itu. Nah, Soeharto sebagai seorang yang diberikan ada dua pemberian yang terdapat di dalam Super Semar itu. Yang pertama adalah melakukan penertiban situasi. Ya. Nah, dalam pandangan Soeharto, ketertiban ini tidak bisa diselesaikan kalau tidak membubarkan PKI. Maka dalam pandangannya kemudian akhirnya langkah pertama yang dia ambil adalah dengan membubarkan PKI itu. Nah, yang kedua sebenarnya yang ada dalam pikiran Soeharto adalah bahwa dalam pikirannya ya, dan ini kalian bisa cek. Jadi orang pertama yang mengatakan bahwa yang melakukan kudeta G30S ini adalah PKI. Alasannya Soeharto apa? Alasannya adalah bahwa Untung itu, Letnan Kolonel Untung yang menjadi pemimpin dari gerakan G30S, nggak pakai PKI. Ya, nggak mungkin. Nama gerakan itu sebenarnya adalah nama gerakan G30S, 30 September. Nah, Soeharto mengatakan ketika Untung berada di bawah saya tahu kalau Untung itu dibina oleh PKI. Ya udah, akhirnya semua orang yang anti PKI, anti Soekarno datang berkerubung di sekeliling Soeharto, dan itulah awal daripada proses Soeharto mendapatkan kesempatan dengan Super Semar membubarkan PKI dan kemudian menjadi presiden. Seperti itu sebenarnya.